Teks eksplanasi kelas 11 semester ganjil disusun oleh Puji Sri Wahyuni SPD. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dalam bidang pengetahuan. Yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian, kompetensi dasar keterampilan memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, itu tadi indikator dari KD pengetahuan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dari KD keterampilan, yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur kebahasaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah melihat tayangan video yang di-share guru di Google Meet dan memahami teks eksplanasi melalui model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Pengertian teks eksplanasi. Eksplanasi berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang berarti tindakan, menerangkan atau menjelaskan, keterangan, pernyataan atau fakta yang menjelaskan. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang dibahas yaitu tentang kejadian yang nyata. Selanjutnya yang kedua, hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Struktur teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi memiliki struktur. Strukturnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, teks eksplanasi menjelaskan gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam itu terjadi. Selanjutnya yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang timbul dari fenomena tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, atau di bagian akhir, yaitu interpretasi, di mana interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Nah, itu ketiga struktur yang ada dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, urutan sebab akibat, dan yang ketiga, interpretasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi.
Dalam teks eksplanasi memiliki kaidah yang biasanya terdapat yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda jenis fenomena, dan penggunaan kata teknis. Konjungsi kausalitas yaitu hubungan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, dan sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis yaitu hubungan waktu yang terjadi dalam suatu peristiwa tersebut, seperti kemudian, lalu, atau setelah itu. Selanjutnya, kata benda jenis fenomena, yaitu kata ganti yang dimaksud misalkan gerhana, banjir, dan proses. Di situ kata benda jenis fenomena. Kemudian penggunaan kata teknis. Selain kata benda jenis fenomena, teks eksplanasi juga harus menggunakan kata teknis. Disebut juga peristilahan. Kata teknis disebut juga peristilahan yaitu dalam bidangnya. Contohnya di sini yaitu bidang biologi. Antara lain ekosistem, fotosintesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan kejadian atau fenomena yang akan ditulis. Sebelum menulis teks eksplanasi, sebelumnya akan dituangkan dalam sebuah tulisan, kita harus mencari atau menentukan topik terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah menentukan topik, mencari informasi tentang peristiwa. Setelah mencari tentang peristiwa yang sudah ditemukan tadi dari topiknya, kemudian dicari informasinya. Mencari informasi bisa melalui buku, internet, media sosial, surat kabar, ataupun dari ahli. Selanjutnya, setelah mencari informasi, kita lanjut membuat kerangka. Dari informasi yang sudah didapat, selanjutnya dibuat kerangka. Setelah membuat kerangka, kemudian dari kerangka tersebut dikembangkan atau mengembangkan teks. Di sini kalian nanti akan menulis teks eksplanasi dari topik yang dibahas, kemudian informasi yang didapat, dan setelah informasi yang didapat kemudian dibuat kerangka. Setelah dibuat kerangka kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, yaitu dikembangkan ke dalam teks. Setelah selesai membuat atau menulis teks eksplanasi, langkah yang terakhir yaitu merevisi atau mengedit tulisan. Merevisi di mana nanti apabila ada tulisan yang kurang tepat atau kata yang kurang tepat bisa direvisi di bagian langkah-langkah yang kelima, atau misalkan menulis teks eksplanasinya diketik, bisa diedit tulisannya kembali. Itu tadi langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Selanjutnya, contoh teks eksplanasi. Baik, contoh teks eksplanasi akan Ibu tayangkan nanti lewat link YouTube yang sudah Ibu berikan dalam contoh teks eksplanasi. Selanjutnya, nantinya kalian akan berdiskusi kelompok. Di sini ada daftar nama kelompok. Kelompok 1, Nur Aini, Giska, Nanda Bintang. Kemudian linknya sudah Ibu sematkan. Selanjutnya kelompok 2, Luciana, Wahid, Anissa Putri, Irma Agustina. Linknya sudah Ibu sematkan juga. Kemudian kelompok 3, Nikmah, Anissa Awalia, Mia Rosidawati, linknya sudah Ibu sematkan juga. Kelompok 4, Septiana, Eni Apriani, Alfi, Taufik. Demikian
materi teks eksplanasi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.